Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Materi masih tentang listrik dinamis ya. Minggu kemarin dan di sekolah kita sudah membahas tentang arus listrik ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang arus listrik. Dan juga sudah membahas pengertian arus listrik apa, kemudian kuat arus listrik apa, dan begitu juga dengan contoh soalnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa kemarin? Nah, hambatan jenis ya, hambatan jenis. Kemarin di hambatan jenis ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ada konduktivitas bahan ya, konduktivitas bahan, bahan. Kemudian konduktivitas ini dibagi menjadi tiga. Ada konduktor, kemudian ada semikonduktor, dan ada yang namanya isolator ya. Nah, ini kemarin udah kasih tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang hambatan jenis. Ya, di hambatan jenis ini nanti kita akan belajar tentang konduktivitas bahan. Nah, untuk konduktivitas bahan ini ada tiga, ada konduktor, semikonduktor, dan isolator. Nah, oke, kita langsung masuk saja. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita pasti sering mendengar bahwa listrik dapat mengalir melalui kabel ya. Nah, sering kita mendengar nih bahwa arus listrik ini sering mengalir pada kabel. Nah, yang jadi pertanyaannya, apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Nah, apa yang mengalir dan bahan apa yang dapat menghantarkan atau mengalirkan listrik? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Nah, karena kan kita sering menggunakan kabel untuk menyambung listrik, mengantarkan listrik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa yang mengalir nah di listrik tersebut, dan bahan apa yang dapat mengalirkan listrik. Nah, kemarin sudah kita belajar apa yang mengalir dari kabel atau apa yang mengalir melalui kawat penghantar. Kemarin sudah kita belajar yang kemarin, apa yang mengalir adalah arus listrik, jelas ya, arus listrik. Kemudian ada namanya arus elektron ya. Nah, kita sudah belajar nih perbedaan keduanya, arus listrik apa dan arus elektron itu apa. Arus listrik itu muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus listrik kebalikannya ya, elektron yang mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi ya. Oke. Nah, kemudian bahan apa yang dapat mengalirkan listrik? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Bahan apa yang akan mengalirkan listrik? Seperti yang bilang tadi, ada tiga. Ada tiga bahan ya. Nah, ada tiga bahan. Itu ada konduktor,
Kemudian ada semikonduktor dan ada isolator. Nah, kemarin kita sudah membahas arus listrik dan arus elektron. Nah, sekarang kita akan membahas ketiga jenis bahan ini. Ada bahan konduktor, ada bahan semikonduktor, dan ada bahan isolator, yaitu bahan yang dapat mengalirkan listrik. Nah, oke. Nah, sekarang mengapa kabel dapat mengalirkan listrik? Pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan nih? Mengapa kabel dapat mengantarkan listrik atau mengalirkan listrik? Kenapa kabel dapat mengantarkan listrik? Kenapa? Nah, menjadi ini karena di dalam kabel terdapat bahan tembaga atau perak ya. Nah, karena di dalam kabel terdapat tembaga atau perak ya. Nah, perak. Nah, perak kemudian dilapisi dengan bahan plastik ya. Kemudian dilapisi dengan bahan plastik atau karet. Nah, atau karet. Nah, hal ini berkaitan dengan apa nih? Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik ya. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik, untuk mengantarkan listrik. Nah, jadi jawabannya adalah mengapa kabel dapat mengantarkan listrik? Nah, karena di dalam kabel itu terdapat tembaga atau perak yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, tapi kenapa harus ada yang dilapisi? Ya, supaya kita tidak terkena strom, maka harus dilapisi dengan bahan plastik atau karet ya. Ya, oke. Nah, ada tembaga, kemudian ada perak, ada plastik, kemudian juga ada karet ya. Ada karet. Nah, perak, tembaga, kemudian plastik dan karet ini ada berkaitannya dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik ya. Menghantarkan listrik karena setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Nah, jadi itu ya. Nah, kita ambil contoh kabel tadi ya. Nah, kabel dapat mengantarkan listrik. Nah, dapat mengantarkan listrik. Kenapa kabel dapat mengantarkan listrik? Karena di dalam kabel terdapat tembaga atau perak. Nah, akan tetapi kabel ini yang tembaga atau perak ini dilapisi dengan bahan plastik atau karet ya. Nah, tembaga, perak, plastik atau karet yang ada pada kabel ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk mengantarkan
listrik. Nah, kenapa? Karena setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Ya. Oke. Nah, bahan-bahan tersebut dibagi menjadi tiga ya. Bahan-bahan tersebut dibagi menjadi tiga. Yang saya bilang tadi dibagi menjadi tiga. Oke, dibagi menjadi tiga. Ada tiga bahan ya. Yang pertama ada konduktor. Nah, daya hantar bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Ada tiga ya tadi ya. Nah, ada tiga. Itu yang pertama ada konduktor ya. Konduktor, kemudian ada isolator dan semikonduktor. Nah, apa ini konduktor? Nah, konduktor listrik ya. Nah, konduktor listrik. Konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau listrik. Nah, ya, bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau bahan yang mudah ya. Nah, atau bahan yang mudah mengalirkan listrik. Mengalirkan listrik. Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau bahan yang mudah mengalirkan listrik. Nah, apa saja sih contohnya dari konduktor listrik? Nah, dari kabel tadi. Dari kabel tadi kita punya apa tadi? Ada tembaga ya, tembaga. Kemudian apa lagi? Ada perak. Kemudian ada emas. Apalagi besi ya, besi, baja, aluminium dan lain-lain, dan bahan-bahan yang lainnya. Nah, ini beberapa contoh dari konduktor ya, bahan-bahan yang termasuk ke dalam konduktor listrik ya. Ada tembaga, kemudian perak, emas, besi, baja, aluminium, dan lain-lainnya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan perak atau emas gitu kan? Untuk membuat kabel, kenapa tidak menggunakan perak atau emas? Ya, jelas pasti karena harganya mahal ya. Sama. Nah, kenapa kita tidak menggunakan besi, baja ya? Karena dia berat. Jadi peralatan rumah tangga banyak menggunakan tembaga ya. Oke, jadi itu konduktor listrik. Konduktor listrik itu bahan yang dapat mengantarkan arus listrik atau bahan yang mudah mengalirkan listrik ya. Contohnya itu ada beberapa, ada tembaga, perak, emas, besi, baja, aluminium, dan lain sebagainya ya. Itu bahan yang pertama. Bahan yang pertama. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua ada namanya semikonduktor ya. Semikonduktor. Atau kita bahas dulu isolator ya, nanti untuk semikonduktor itu yang ketiganya. Biar makin mudah ya kita belajarnya. Isolator. Nah, isolator listrik. Oke ya. Isolator listrik. Nah, tadi konduktor dapat mengantarkan arus listrik atau mudah mengantarkan arus listrik. Nah, sekarang isolator ya, kebalikan dari konduktor. Nah, kebalikan dari
konduktor. Konduktor yaitu bahan yang sulit untuk mengantarkan atau mengalirkan listrik ya. Itu isolator itu kebalikan dari konduktor ya. Nah, konduktor bahan yang sulit untuk menghantarkan atau mengalirkan listrik, itu disebut isolator listrik. Nah, contohnya hanya ya kita kembali ke kabel tadi. Nah, kenapa kabel harus dilapisi dengan plastik atau karet? Ya, plastik atau karet. Karena apa? Karena plastik atau karet termasuk ke dalam isolator listrik supaya kita tidak terkena strom ya. Nah, tidak kena strom. Kenapa? Karena plastik atau karet termasuk dalam isolator listrik ya, bahan yang sulit menghantarkan atau mengalirkan listrik. Kemudian ada apa lagi? Ada kayu ya. Nah, dan lain-lain ya, plastik, karet, kayu dan lain-lainnya yang sulit ya atau buruk dalam mengantarkan arus listrik. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya semikonduktor ya. Nah, semikonduktor yang ketiga ada yang tahu? Tadi kita udah bahas konduktor, kemudian isolator. Nah, sekarang semikonduktor. Semi berarti tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, konduktor berarti bahan yang daya hantarnya atau daya hantar listriknya ya, daya hantar listriknya berada di antara apa? Di antara konduktor dan isolator ya. Nah, bahan yang daya antar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Nah, berada di antara konduktor dan isolator. Nah, akan tetapi pada saat kapan dia bersifat konduktor dan pada saat kapan dia bersifat isolator? Ada yang tahu? Nah, kapan bahan semikonduktor ini dapat bersifat konduktor dan kapan dia bersifat isolator? Nah, ya, ini pada suhu rendah. Nah, pada suhu rendah bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat apa? Bersifat isolator. Nah, ingat ya, pada suhu rendah bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat isolator. Nah, sementara pada suhu tinggi jelas bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat konduktor. Ya, jadi ingat, semikonduktor ya, bahan-bahan
yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator ya. Pada suhu rendah, ingat pada suhu rendah bahan-bahan semikonduktor tadi akan bersifat isolator. Akan tapi pada suhu tinggi bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat konduktor ya. Nah, pas ada nih contohnya nih. Contoh dari bahan-bahan semikonduktor ini apa saja? Contohnya ada namanya karbon ya. Karbon. Kemudian ada silikon ya. Nah, bukan silikon HP ya. Silikon. Silikon. Nah, kemudian ada namanya germanium. Germanium. Oke ya. Itu semikonduktor ya. Semikonduktor. Jadi itu 3 bahan yang dapat menghantarkan arus listrik ya. Oke, jadi itu jadi, kita mulai tadi dari arus listrik, kemudian bahan-bahan yang mengantarkan arus listrik ya. Nah, kita kembali ke contohnya tadi kabel ya. Nah, mengapa kabel dapat mengantarkan arus listrik? Coba tahu nanti ada yang nanya ya. Nah, mengapa kabel dapat mengantarkan listrik? Nah, karena di dalam kabel itu terdapat tembaga atau perak. Kemudian kabel tersebut tembaga atau perak tersebut dilapisi dengan bahan plastik atau karet. Nah, tembaga, perak, plastik, karet ini berhubungan dengan atau berkaitan dengan kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik ya, karena setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda ya. Nah, apa saja nih bahan-bahan yang memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda ini? Nah, ada 3 ya. Yang pertama ada konduktor listrik, kemudian yang ketiga ada isolator listrik, dan yang keempat ada semikonduktor listrik ya, semikonduktor. Nah, konduktor itu apa sih? Nah, kita hanya bisa menyebutkan tapi tidak tahu pengertiannya, tidak tahu konsepnya. Nah, konduktor listrik itu adalah bahan yang dapat menghantarkan arus listrik atau bahan yang mudah mengalirkan arus listrik ya, bahan yang dapat mengantarkan atau mengalirkan arus listrik. Nah, ada ini contohnya nih ya, contohnya di kabel tadi ya. Nah, di kabel tadi ada tembaga. Nah, kemudian bisa juga dibuat dari perak, emas. Nah, tapi karena harganya mahal, jadi yang dipakai itu tembaga. Kadang ada aluminium ya. Kemudian ada besi baja juga dapat mengantarkan listrik. Nah, oke. Kemudian yang kedua itu ada isolator listrik. Nah, isolator listrik ini kebalikan dari konduktor. Nah, kalau konduktor tadi dapat atau dengan mudah menghantarkan listrik, maka isolator itu bahan yang sulit untuk menghantarkan atau mengalirkan listrik ya. Nah, contohnya apa tadi? Kembali ke kabel ya. Kembali ke kabel bahwa kita harus melapisi kabel tersebut dengan plastik atau karet ya. Plastik atau karet yang sulit mengantarkan listrik sehingga kita tidak kesetrum. Kemudian ada juga kayu ya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga ada semikonduktor. Nah, semikonduktor listrik. Nah, kita udah bahas konduktor dan isolator. Ternyata ada yang ketiga, semikonduktor. Nah, semikonduktor ternyata berada di tengah-tengah. Bisa juga dia bersifat konduktor, bisa juga dia bersifat isolator bahan semikonduktor ini. Nah, pada saat kapan sih dia bersifat konduktor dan pada saat kapan dia bersifat isolator? Nah,
pada suhu rendah, nah, bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat isolator atau dingin ya. Pada saat dingin, bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat isolator. Nah, pada suhu tinggi atau pada panas ya, dia panas, bahan-bahan semikonduktor ini akan bersifat konduktor ya. Ini contohnya. Contohnya itu ada karbon, silikon, dan germanium ya. Nah, makanya di dalam baterai itu ada namanya karbon, itu yang serbuk-serbuk itu namanya karbon ya. Nah, pada suhu panas dia bersifat konduktor, dapat mengantarkan arus listrik. Nah, tapi pada saat dingin tidak dipakai, dia akan bersifat bersifat isolator ya, bersifat isolator pada suhu rendah. Baik, cukup itu yang dapat Pak sampaikan untuk hari ini ya, tentang 3 bahan yang dapat mengantarkan arus listrik ya. Baik, jangan lupa dicatat ini dan dipelajari ya. Nah, minggu depan pada saat tatap muka Pak akan jelaskan tentang rumus-rumusnya dalam hambatan jenis atau hambatan listrik ya. Hambatan jenis atau konduktivitas bahan ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.